sama. Berapa akan mulai dari pertengkaran, kapan akan lebaran. Saya pikir hanya di Indonesia, ternyata di luar sana juga sama ya. Mau mulai puasa kapan, mau lebarannya kapan. Padahal di sini bukan hanya orang Indonesia yang begitu ya. Orang itu semua ya. Jadi mulai dari pakaian-pakaian yang gitu. Terus dirimu lebaran pakai apa? Aku gak punya apa, biasa aja. Cucu gini weh. Kalau lebaran belum gini malah. Enggak ya kan, soalnya semua udah ngumpul semua di sini. Yang mau dikasih siapa juga? Gitu. Orang malah donasi. Mereka kan pada bawa. Ya, yang non muslim ikut gabung nggak kalau kayak gitu? Enggak, kalau lebaran enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan adik-adik saya Anton Winarno dan Arini. Kembali. Belum ganti kostum. Oke, kita sekarang mau ngebahas tentang lebaran di kota mana nih? Sama ya, kotanya Gold Coast, Brisbane. Pokoknya daerah Australia lah ya. Gimana nih ceritanya lebaran? Malam takbirannya seru nggak? Apa keliling juga kayak di sini nganggo oncor? Ada sih, cuman nggak ada pawai ya. Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada pawai, kita pawai sendiri. Jadi diundang takbir gitu ya. Malamnya itu loh di masjid. Iya. Hanya sekitar masjid. Kan nggak boleh keramaian juga ya. Bukan sekitar masjid, di dalam masjid. Di dalam masjid. Harus di dalam masjid. Jadi nggak boleh. Tapi ya itu karena kembali lagi karena kita minoritas ya, jadi memang lebaran itu tidak seperti halnya di Indonesia. Tidak seheboh di sini. Tidak ada hari libur khusus untuk lebaran, kemudian tidak ada perayaan-perayaan yang sangat itu yang secara official dari pemerintah itu kan tidak ada. Lebaran tidak masuk kalender merah. Iya, tapi pemerintah Australia itu menetapkan aturan, ada pengumuman ya Mas. Ada pengumuman dari pemerintah. Puasa dimulai kapan, jadwal lebaran dimulai kapan itu udah diumumkan, sehingga seluruh Australia itu kalau yang mengikuti pemerintah, karena kan perhitungannya sendiri-sendiri ya, gitu. Samalah kayak di Indonesia gitu, ada yang masjid yang ada masjid-masjid yang mengikuti aturan dari pemerintah Australia, tapi ada juga yang masjid-masjid yang memang mereka punya keyakinan sendirilah kapan memulai Ramadan dan kapan memulai lebaran. Ya itu dampak apa? Perhitungan hilalnya. Iya, samalah kayak kita ada yang hilal sama hisab itu kan sama. Sampai pertengkaran itu ya. Sama. Berapa akan mulai dari pertengkaran, kapan akan lebaran. Saya pikir hanya di Indonesia, ternyata di luar sana juga sama ya. Mau mulai puasa kapan, mau lebarannya kapan. Jadi meskipun sudah di itu ya, tapi karena mungkin nggak semua orang aware, jadi ya nggak banyak yang, kecuali yang muslim aja yang memang aware gitu, sehingga kalau sekolah ya tetap sekolah, kalau pas jatuhnya tidak hari libur ya atau tidak hari Sabtu ya sekolah tetap sekolah, yang kerja ya harus tetap kerja gitu, sehingga kalau yang namanya sholat Idul Fitri ya udah yang bisa-bisa aja yang datang, kalau pas jatuhnya tidak di hari kerja libur, hari libur di weekend gitu. Kalau nggak weekend atau memang kalau jatuhnya weekdays pasti sih biasa. Sesepi-sepinya berapa orang? Ya, banyak. Kalau itu tetap banyak ya. Cuma gitu. ya makanya itu kalau kita itu kan sholat itu jam 7 ya. Jam 7. Kita harus datang jam 6. Karena kalau nggak dapat tempat. Tapi dan nggak dapat parkir. Tapi mereka umumkan sih jam berapa takbir, jam berapa azan, jam berapa iqomah, jam berapa mulai sholat, itu sudah dikasih pengumuman di masing-masing masjid ya, sehingga kita jadi supaya kita aware siap-siap. aja. Karena kan kalau beda ya, kalau di sini mungkin masjid deket-deket tuh, azan kita lari gampang gitu. Kalau di sana kan azannya udah nggak kedengaran, terus orang kan tinggalnya juga jauh-jauh. Mereka harus mungkin naik tram, beberapa mungkin naik bus, beberapa naik Uber, atau beberapa bawa mobil sendiri. Nah kan itu butuh waktu, sehingga itu memang pengumumannya udah di jauh-jauh hari. Biasanya ya tengah Ramadan udah ada informasi. Sudah ada jadwalnya dia. Gitu. Terus itu apa namanya, kalau memulai hari itu biasanya memulai kerja, mulai sekolah itu jam berapa di sana? jam
tergantung yang kerja. Jam 9 atau jam Kalau Kalau sekolah kan jam 9. jam 9 orang kerja tergantung. Enggak, orang jam Kadang office itu 7, jam 8. Oh. Mas tetap ya. Jadi habis sholat Id bisa langsung kerja, bisa langsung sekolah. Ya, Setelah tapi sholat kan Id. harus izin dulu. Karena kan nggak gampang ya. Maksudnya kayak pengalaman dengan Sholat Jumat. anak kami itu sholat Jumat itu kan itu urusannya agak panjang. Jadi kan Asa itu harus meninggalkan satu mata pelajaran di hari Jumat karena kan dia sudah Setiap balik setiap dan Jumat ini tuh berarti. harus Tapi karena mungkin pemahaman mereka tentang sholat Jumat ya, kenapa mereka tidak paham bahwa sholat Jumat itu harus diharuskan dilakukan di masjid gitu. Jadi mereka kenapa Mereka kok malah kamu menyediakan nggak di sekolah? sholat di sekolah aja? Ini loh, apa maksud kami bisa akan menyediakan tempat untuk sholat? Oh enggak, karena ini harus dilakukan di masjid. Nah terus waktu itu saya harus membuktikan bahwa sholat itu tuh memang diwajibkan gitu. Jadi ada nggak bukti yang menunjukkan bahwa memang Sholat ini tuh harus di sholat, masjid. sholat ini wajib Dan dia harus di dilakukan di masjid. masjid Ya. gitu. Nah sampai ya waktu itu kan bingung juga, masa nunjukin Al-Quran juga mereka nggak paham kan. Akhirnya minta Itu, rekomendasi dari rekomendasi orang masjid setempat. Terus mereka buat terus surat kita terus kasih. kirim Ya. ke sekolah. terus Dan akhirnya boleh. dikasih. Masjid terdekat di sekolah berarti. Enggak. Masjid ya, masjid mana cuma aja 2. yang penting yang Masjid cuma penting 2, enggak ada yang terdekat. yang penting mereka itu bahwa Tahu bahwa ini kamu itu punya reason yang kuat gitu loh. Karena misalnya kayak kamu harus meninggalkan pelajaran karena sekolah, karena medical reason gitu ya, alasan-alasan medis gitu kan harus ada dari alasan keluarga aja dibolehin ya? ya. Jadi Gitu. kalau itu ya maksudnya kalau yang memang di luar ininya mereka itu harus ada bukti gitu loh. Jadi kan misalnya kalau perizinan itu kan ada izin karena sakit, karena liburan, Ya, karena keluarga family itu. reason Ya. gitu. Terus udah yang cuma itu Udah, ya cuman itu liburan, aja. sakit sama family reason gitu. Nah waktu itu kan saya nggak masuk di Azza tuh nggak masuk di tiga-tiganya gitu. Nah terus, itu yang harus dimasukkan. Nah kalau pas itu biasanya sih anak-anak itu Sholat Id ini? sholat Id itu opsional ya. Ada yang ikut, ada yang nggak. Kalau Azza itu memang kita buat dia untuk tidak masuk. Harus ikut. Jadi dia Mengorbankan, izin ke sekolah bahwa Izinnya seharian atau izin hanya mata pelajaran Seharian kalau lebaran. Seharian. Libur gitu jadinya ya. Tapi beberapa teman dia itu enggak, yang muslim juga ya itu enggak. Tapi alhamdulillah mostly kemarin itu Jatuhnya pas lebarannya hari ada Sabtu yang dan pas Minggu. jatuhnya hari Oh, Sabtu. pas 2 kalinya kan. Iya. Iya. Tapi ada juga temennya Azza tuh yang enggak datang. Oh, kalau itu memang kepilihan dia. Gitu. Tapi kan Sabtu Minggu tidak sekolah kan? Iya. Tidak ke sekolah, Enggak, tidak ada yang kerja kan? Kamis, Mas. Oh. Yang hari itu Oh, loh, iya, Kamis iya. bukan hari Itu Idul Adha ya? Idul Adha itu hari Iya, Kamis Idul Adha. jatuhnya. Nah, itu Kalau yang lebaran Sabtu Minggu iya kalau nggak salah. Sabtu itu iya Ya. yang pas saat lebaran Idul Kamis. Adha itu hari Kamis. Ya udah, Libur. yang anaknya yang Sekolah. sekolah ya sekolah. Gitu, kecuali kayak kami dan mungkin beberapa ada yang mengizinkan. Ya mostly yang orang Indonesia lah rata-rata ya. hampir. Tapi kalau yang lain Yang misalnya lain keturunan ya, karena kan memang jarang bule original bule Iya. yang muslim itu kan memang jarang. Australia. Gitu. Jadi yang meskipun mereka orang Timur Tengah, India, Pakistan itu ya tetap kalau lebaran jatuhnya di hari weekdays ya udah nggak sholat ya ini gitu. Oh, tetap bekerja karena Tetap anaknya tetap sekolah gitu. Kalau yang orang tuanya nggak tahu, mungkin itu negotiable ya. Maksudnya mungkin mereka bisa beberapa yang memang jam kerjanya nggak sangat strict, mungkin mereka bisa gitu mengatur shiftnya atau gimana gitu, atau mungkin ada yang cuti gitu. Tapi yang memang nggak sholat di ini ya akhirnya nggak sholat gitu. Tapi rata-rata sih hampir kemarin tuh ya rame-rame banyak juga ya. ya maksudnya. rame sih, masih Nggak- rame. nggak Tapi yang ngefek anak ya. sekolah yang nggak banyak gitu. Kalau sekolah biasanya jarang sih. Kalau orang kerja itu masih bisa mungkin masih bisa izin kali ya. Tapi kalau yang sekolah itu jarang karena ya emang susah perizinannya tuh kan nggak ada. Tapi kemarin rata-rata yang anak sekolah pun juga akhirnya ada ini beberapa. karena memang daya tariknya lebaran tuh berbeda ya. Kalau di masjid itu Rame. coklat berlimpah itu. Iya. Oh, makanan-makanan. Makanan itu jadi setelah sholat itu dijejer Langsung semua. ada open house kayak gitu ya. Jadi kan Kayak open. Di parkiran masjid itu udah di set. sholat habis sholatnya dipisah ya biasanya Sholatnya laki-laki dipisah laki-laki perempuan karena kan perempuan. banyak Beda building. jamaahnya beda building tapi masih dalam satu sampai segitunya ya. Iya. satu ini dalam Yang satu. laki-laki di
kayak youth center gitu. Terus kalau yang perempuan di masjidnya. Masjidnya. Gitu. Nah, terus nanti setelah itu ada dua tempat juga untuk makan laki-laki. Sebenarnya di sana setiap kali makan malam yang tadi yang puasa itu juga itu selalu dipisah. Laki-laki dan perempuannya itu selalu dipisah. Tapi ya pada gitu. akhirnya juga. Tapi akhirnya nanti ngobrol. Bukan mencari makanan yang mencari makanan yang tidak ada di laki-laki. Ya padahal sebenarnya kadang kan di-share sama, tapi kan ada beberapa yang kehabisan dulu ya. Itu nanti terus ini, tapi kalau settingan awalnya tuh selalu dipisah. Jadi yang perempuan gitu ya, mereka nyediain teh, kopi, susu gitu ya. Terus itu biasanya disediakan oleh masjid gitu. Tapi terus nanti yang makan berat sama yang snack segala macam itu donasi. Gitu. Itu menunya apa aja tuh kalau boleh tahu? Pengen tahu jadi. Banyak banget. Tapi lebih banyak sih itu, snack. Ada opor ayam gitu. Ada. Nah, itu berbeda dengan yang kan gini, kalau di tempat saya di kota kami itu nggak ada yang khusus komunitas muslim yang itu ya Mas ya. Punya masjid sendiri itu nggak ada. Tapi di Brisbane itu ada. Itu ada 2 masjid yang dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, kalau di sana pasti ada opor ayam, ada ketupatnya. Dan itu modelnya dibagi ya. Siapa yang bikin opor, siapa yang bikin sambal goreng, siapa yang itu terus nanti itu. Terus selain yang di situ nanti siapapun yang mau bawa makanan boleh gitu. Tapi lebih banyak sih snack ya. Snack ya, kalau yang di kami itu banyak kan snack karena mungkin pagi ya. Di sana kan orang tidak pernah sarapan pagi, sarapan berat. Nggak pernah sarapan jadi berat. justru yang kayak donat, croissant, terus apa ya model sarapan mereka lah, bukan sarapannya kita. Sarapan nasi goreng, berat, nasi uduk, Nggak, mereka langsung berat dan orang heran ya. Sarapannya begini amat gitu ya. Ada. Terus kan mereka nggak ada. Karena buah kan ya paling di sana ya. Buah banyak. Banyak. Minuman soda berlimpah, jus berlimpah, coklat segala macam dengan harga yang dari yang mahal sama itu. Orang kalau selesai ya. Itu bisa bawa tuh kok sekotak yang masih utuh. Terus cheesecake yang masih utuh. Cheesecake ya. Masih bisa asal kita sampai agak siangan ya, sampai orang-orang pergi. Kemarin juga enggak harus siangan udah dengan asal nggak malu deh gitu. Asal nggak malu. Ya kayak di Indonesia tadinya mau sholat Id go kresek sih nanti. Harusnya. Masuk cemplung. Tapi itu dilakukan hanya beberapa orang yang enggak. Cocok mau Indonesia tok salah satunya ya. Kalau yang lain kan merasa ngambil secukupnya. Makan gitu, karena kan ya kita juga selalu keduluan ya. Mungkin yang senangnya adalah ketemu yang kebersamaannya itu ya. Yang habis makanya jadi ngobrol gitu-gitu ya. Jadi soalnya emang enaknya kan di situ kalau lebaran karena masjidnya itu cukup luas ya parkirannya, jadi makanannya banyak. Terus ada playgroundnya. Terus anak-anak bisa jadi anak-anak bisa main. Terus yang dewasa tuh ngobrol chat sambil makan gitu. Itu yang anak-anaknya juga seneng ya makanan kayak gitu snack-snack keluar semua. Nah, sampingnya playground mereka udah ada ayunan, sambil, udah ada perosotan. Gitu. Enak jadi mereka. Gitu. Seru banget tuh ya. Terus sampai siang. Sampai jam 10 mungkin ya, 9:10. Ya kitanya ya. Kalau sananya terus kalau pakaian juga mostly kayak Timur Tengahan gitu ya Mas ya. Oh iya, yang sama sih di Indonesia sih. Ya baju kalau Indonesia koko. sarungan ya. Tapi di sana udah kan pasti Indonesia ketahuan ini sarungan kan pakai Indonesia. Baju gamis-gamis. Kalau di sana laki-laki tuh mostly gamis. Terus nanti yang perempuan itu sesuai ini ya. Misalnya orang India tuh senang banget pakai sari tapi yang muslim. Terus nanti gitu. Kalau orang tapi Indonesia dengan warna-warna khasnya India itu ya. Kalau India Pakistan tuh model-modelnya begitu. Kalau Indonesia biasa sih. Cuman kan memang kelihatan agak berbeda ya kalau dibanding hari Jumat dan hari ya, tapi gini, Indonesia biasa. Itu pasti bisa dikenali pas Lebaran. Iya karena mukanya. Bukan karena pakaiannya. Pakaiannya itu pakaiannya. Kenapa? Pakaiannya biasa ya. Kita kan tahu bahwa ini pakaian gamis biasanya juga orang Indonesia yang ibu-ibu yang glamor gitu. Masa sih iya. Terus kemudian kalau yang laki-laki pasti pakai sarung. Oh iya. Dan kopiahnya itu pasti kalau kopiah memang khas Indonesia ya, kopiah hitam. Iya, itu ketahuan. Tapi
orang Indonesia. antara Indonesia, Malaysia. Nah, itu antara dua. Tapi setelah dia ngomong baru kita tahu, paham. Oh, iya. Tapi beneran itu dandannya habis kalau yang Habis, perempuan ya Mas iya. ya. Habis tuh piye Mas? All out. Habisan kalau All pas out, all out. kalau pas lebaran itu All out. mereka bener-bener yang Pakai gelang gitu. Padahal di sini bukan kan bukannya hanya nggak bukan banyak hanya gitu. orang Indonesia yang begitu ya. Iya, semuanya. Orang itu semuanya. Jadi mulai dari Keluar semua, pakaian-pakaian keluar. yang gitu. Terus dirimu lebaran pakai apa? Aku taunya apa? Biasa aja. Oh, Cucu gini wey. Ngaku kaos. Aneh, jadi makanya kalau cuman pakai rok panjang dan baju biasa itu terlalu Biasa. aneh banget. Hanya sehari-hari gitu ya kali ya. Tapi makanya maksudnya kadang aku tuh ya sempat minder gitu. Aduh, ini gimana ya? Aku nggak prepare yang gamis aneh-aneh. Maksudnya Oh, dia pakai gamis, abaya gitu iya, udah ciri itu khas. bagus. Iya. Bukan yang Tapi biasa-biasa, itu premium bagus ya, gitu loh yang premium. Jadi membedakan bagus-bagus antara hari. Jadi hari memang biasa mereka dengan lebaran. mereka lebaran. memang Iya. gitu. Maksudnya memang celebrate itunya Iya. tuh. Tapi entah ya, beneran. dari situ juga kita nggak pernah paham kapan ada mereka beli baju itu. Dibawa- Maksudnya nggak kayak kalau di dibawa Indonesia kan, berarti. nggak di Indonesia itu kan Ada masih ada waktu. hype-nya di mana waktu mencari baju baru ya. baju Iya. Tapi di sana kan soalnya mall tutup ya. Iya, 5. soalnya kan juga nggak ada baju muslim, tapi mereka Nggak mau ada. pakai baju-baju gamis-gamis Berarti cantik. bawa dari tanah air. Enggak, Kenapa biasanya disediakan mereka khusus belanja mungkin lebaran? ada yang Tapi di ada Sydney, juga sih. Ada yang ke Sydney, ada yang ke Brisbane ada yang ke mungkin. Brisbane. yang Kalau masih- Gold Coast itu mall tutup jam 5 soalnya itu. soalnya Oh, kalau gitu. kalau Iya. di Jadi jadi sementara satu-satunya toko baju muslim itu cuman yang ada di masjid. Ya, oh iya. Dan itu Oh, bisa tokonya ada di masjid. bisa baru dan bisa second. Dan itu bisa baju Oh, baru oke. dan baju baru. Tapi kan pilihannya nggak banyak ya. Iya. Gitu. Nggak sebagus yang mereka kenakan lah. Oh, kalau gitu. kita misalnya mau belanja baju muslim itu harus ke Brisbane. Kalau yang di Gold Coast ya, Oh, itu di pun sana juga nggak di sana banyak. juga menyediakan. Maksudnya ada juga toko yang menjual busana muslim gitu. Ada, Kalau tapi di nggak- Brisbane kita belum nemu persisnya, tapi ada. Cuman persisnya itu di di toko mana? mana nggak tahu. itu kita belum tahu. Kalau Tapi di Gold Coast Sydney nggak ada ada. beberapa Gold Coast yang nggak ada. Sydney masuk, mungkin ya. di mall-mall gitu ada. Karena mall di Sydney itu pasti Cuman, ini. kalau sudah masuk ke situ itu stylenya tuh Beda. Middle East. Iya. Jadi Ya kayak namanya baju muslim itu Ya, Middle East. Iya, Mekah lah, Mekah Oh, Madinah iya, referensinya. referensinya itu. Ya. Oh, Tapi dengan mungkin hitam kalau yang warna-warna ketemu hitam. mungkin di Melbourne mungkin iya ya, karena di Melbourne ada Muhammadiyah soalnya di sana. Nggak tahu. Siapa tahu mereka Tapi kan nggak jual. jualan baju muslim. Yang jelas memang misalnya kayak yang baju perempuan ya begitu. Jadi gitu. Terus ya mungkin itu terkait dengan suasana lebarannya Oh, ya. iya. Gitu. Nah setelah sholat biasanya terus kita memenuhi undangan. Jadi ada komunitas Oh, Indonesia oke. itu yang menyelenggarakan acara halal bihalal ya Mas ya. Open house. Open house. Dia ngomongnya open house. Bukan Iya, Iya, open house. dan Open house. itu tuh bisa komunitas, bisa perseorangan. Bisa ya. perseorangan. Gitu. Di hari itu Di Di hari, hari itu. itu. bareng-bareng. Bareng-bareng. Dan jamnya selisihnya nggak banyak, tergantung kita mau makan Jadi yang itu mana itu. komunitas Indonesianya bisa bersaing karena ada beberapa komunitas Indonesia yang nyelenggarain di sini, yang ini komunitas yang lain menyelenggarakan di sini. Waduh. Jadi ya kalau yang nggak punya afiliasi di mana-mana sebenarnya bisa Keuntungan. kemana aja gitu. Gitu ya. Itu belum memenuhi undangan yang personal. Waduh. Gitu. Di hari kedua sudah sepi. Nggak ada. Hari kedua udah Nggak, nggak mereka ada. tidak memperingati hari Hanya kedua. celebrate di hari pertama Hari ya. pertama, hari karena kan pertama. besoknya mungkin udah kerja, besoknya udah Oke. biasa lagi kan. Tapi memang nggak ada celebrate yang Nggak hari ada. kedua, nggak kayak Nggak kita ada. kan. Kita kan sampai seminggu. Kita sampai ada Lebaran lebaran kupat juga kupat sedih. Oh iya, iya. Iya. Nggak ada. Serah. Terus Ya 7 yang, hari lah itu. kita. Kalau yang di mereka karena mungkin komunitas orang banyak ya, misalnya kayak di masjid itu ya tidak ada makanan khas untuk lebaran gitu. Tapi kalau undangan-undangan itu biasanya opor ya, sama kayak di Indonesia. Yang ya, orang kalau Indonesia yang Indonesia, undang biasanya rata-rata opor. rata-rata sih menunya sama. Keluarlah menu opor. Indonesia. Tapi kalau yang di masjid nggak ada. Waktu itu kita juga bukan opor kayaknya. Atau tergantung. Tapi kita nemuin tadi nastar. Oh, khas Kastengel. Indonesia. Ah, Kastengel itu. sebentar, Kastengel nastar itu khas Indonesia atau maksudnya nggak ada di negara lain? Enggak tahu, maksudnya tidak Padahal, pernah padahal itu ya keju-keju di- gini bukannya emang negara kita. Enggak, kita itu tidak pernah bisa menemukan kue kering dalam momentum apapun ya Iya. di sana. Natal?
Natal Nggak atau tahun baru? Cookies ada mas, Cookies, tapi kan kan nggak kue bukan jahe. Iya, kue jahe, bukan Tapi bukan nastar. Bukan Kastengel. kastengel. Iya. Bukan. Tapi itu ditemukan hanya di orang Indonesia, di Iya, komunitas jadi orang Indonesia. benar. Jadi itu makanan khas Indonesia sebenarnya Nggak kastengel. tahu ya, tapi adanya. Kok bisa begitu ya? Iya, tapi kan Ada kalau gitu. kalau yang makanya karena mungkin kita datang ke masjid yang multicultural ya, Oh. jadi di situ nggak ada makanan ada. khasnya, walaupun mungkin Bahkan nastar aja nggak ketemu. lebih banyak dominan Middle East-nya sih, snack-snack dan makanannya Pie gitu, biasanya. samosa, Samosa, gitu. iya. Tapi Kebab nggak, gitu ya. Kebab nggak kebab ada. nggak ada. Samosa paling pol mentok samosa. paling spring roll, samosa, Spring roll, iya. gitu. Croissant. Terus Pie. yang kayak gitu pie, Pie yang paling banyak itu pie, donat, donat. ya kayak Jadi dari situ sih sebenarnya jadi kita juga mengenali bahwa kita tuh besok setelah Ramadan itu, setelah Lebaran itu bisa makan halal yang mana nih, akan ketahuan. Oh nih. iya, Oh, yang, ini yang ini tersedia nih. di situ itu halal. Nah, itu berarti. patokan jadinya. Jadi Patokan. tadinya misalnya kayak donat itu apa ya? Namanya? Crepes, crepes. Lupa nama mereknya itu. Nah, itu oh ini halal tandanya. Oh, ada gitu. mereknya masih di beli donat ini. kotak-kotakan Ya, gitu, terus habis itu juga ada beberapa brosur yang disebarkan di Lebaran. Jadi Dan misalnya itu kayak kita tahu bahwa mana burger yang halal akhirnya. Kayak kemarin apa namanya? Wembley's Oh, burger. burger, pizza, ketahuan di situ ya. Ketahuan semua. Jadi pokoknya yang mereka yang halal. makan halal, ya udah nggak makan. Oh, kita gitu. ikut karena mereka makan gitu ya. Halal berarti. Iya. Itu. Patokannya itulah. Terus ini ada nyebar-nyebar, maksudnya kita sama tunawisma. Mungkin di sana ada tunawisma juga Kalau yang untuk itu enggak sih, pas makanan. Malah Natal. Kalau itu malah pas Natal. Oh, Natal masih itu. Pas Lebaran malah Jadi- justru tunawisma yang ngumpet. Nah, itu masjid itu pas Natal itu menyumbang hot food untuk homeless. Hampir 1.000 ya lebih ya. Lebih 1.000 kotak. Selama Natal Enggak, Natal pas- 2 pas hari di berarti. Natal, Oh, pas di Natal acara 25. Natalnya tanggal 25 itu. Iya, tapi mungkin karena homelessnya bukan muslim ya kan. Iya, Itu masalahnya. homelessnya kan bukan muslim. Gitu. Iya, Kalau di jadi sini kan mungkin memberi itu loh, makan. maksudnya persaudaraan antar muslim dan non itu yang kita rasakan sekali Iya, ya gitu. Jadi ya itu tadi pas pada saat Enggak, mereka nggak berpikir agama di situ iya kan sih. akhirnya. Pada saat Ramadan kita mengundang orang-orang non muslim juga untuk buka puasa ya oke. Terus pada saat Natal masjid ternyata juga malah menyediakan 1.000 makanan siap dimakan gitu ya untuk homeless. Oh, jadi homeless yang datang berarti Enggak, ke dibawa, masjid. Oh, kita dibawa. yang berbagi. Bukan dibawa ke, jadi kan Ada shelternya apa, ada dan ada titik-titiknya. yang penyelenggara acara Natal itu loh mas, Iya, yang di iya. dekat di Labrador School itu loh. Jadi kan anggota DPR atau maksudnya pejabat pemerintah itu menyelenggarakan acara Natal. Nah terus salah satu ya memang khusus untuk homeless misalnya kayak gitu ya, dan itu masjid nyumbang nasi, bukan nasi, hot food lah intinya. Iya, hotel. Hot food lah. Kalau Lebaran belum gini malah. Enggak ya kan, soalnya Semua muslim udah kan ngumpul. udah ngumpul Udah di ngumpul. masjid. Semua di situ. Yang mau dikasih siapa juga? Oh, gitu. Orang malah malah mereka pada donasi. bawa. Mereka kan pada bawa. Ya, alhamdulillah. Yang non muslim ikut gabung nggak kalau kayak gitu? Enggak, Oh, kalau ya. Lebaran enggak. Enggak. Walaupun kita juga maksudnya mempersilahkan kalau mereka mau boleh, ya. boleh banget. Kalau Iya. misalnya Lebaran banyak makanan, terus non muslimnya juga kan ngelihat Iya, cuma misalnya. mereka itu kan tidak terlalu makan, itu bukan sebuah godaan yang Emang di sini ya. Enggak, masalahnya gini, kalau masalah makanan itu mereka itu menjadi nggak terlalu takjub ya. Karena begini, tanpa harus- adanya Lebaran, tanpa adanya Natal, mereka itu bisa mengambil makanan sendiri yang ada di kayak minimarket gitu ya. jadi Yang itu Oh, free. gitu. Ada yang free. itu Ada. tapi itu khusus untuk Homeless. homeless. Iya, ya. untuk tunawisma gitu. Terus ya terus lagi yaitu aku jadi agak ini sama program makan siang gratis. Maksudnya, Ya kayaknya pemilu. maksudnya nggak usah lah disediakan makanan ya, karena masyarakatnya itu sudah sangat sejahtera, artinya gajinya itu sangat berlebihan untuk makan yang itu ya, karena harganya terjangkau, rate apa mas, salary rate-nya juga tinggi, sehingga ya, namanya makan itu bukan hal yang mereka malah bahkan sudah mulai pikinya. Tapi yang itu. penting itu sebenarnya budaya. Ketika mereka itu tidak terlalu rakus pada sesuatu kan Value-nya, gitu ya. Sehingga kalau mereka merasa saya tidak perlu ngambil,
mereka nggak akan ngambil. Itu satu. Terus gitu yang kedua, memang mereka itu tidak mudah untuk menerima makanan dari luar atau orang lain itu karena mungkin ada alergi-alergi. Iya, termasuk kayak peanut gitu. Yang kan kita nggak tahu tuh ingredientsnya apa, sehingga mereka takut untuk terima itu. Yang ketiga, concern dengan isu kebersihan. Gitu, sehingga kalau resto dan warung makan, tempat makan itu kan standar kebersihannya udah diatur ya. Tapi kan kalau perumahan orang-orang per orang itu kan kita nggak pernah tahu. Nah itu buat mereka itu nggak gampang tuh. Kamu ngasih aku makanan terus aku nggak tahu kamu bersih apa enggak, cocok apa enggak gitu ya. Kayak gitu itu beberapa itu. Jadi banyak banget ini ya. Nggak bisa. Jadi lebih baik mereka ya udah makan yang mereka masak sendiri atau mereka pilih di restoran yang memang udah pasti kalau yang namanya restoran tempat makan di sana itu standar kesehatan dan kebersihannya itu udah pasti gitu. Dan kalau ngambil juga secukupnya ya. Ngambil secukupnya. Nggak menimbun itu tadi. Tapi bahkan kalau mereka nggak perlu ngambil dan mereka merasa mereka bisa beli, nggak ngambil. Nggak ngambil. Kasih, gitu. Jadi kita masih bisa beli gitu udah. Memang benar-benar orang Indonesia itu antusias, membanggakan. Ya emang satu sisi makanan menyatukan kalau di Indonesia tuh kan kalau ada makanan ya, terus kita kita di sana juga, ngumpul di sana gitu. juga begitulah menyatukan. Iya, tapi kan nggak yang. Tapi seru loh, gitu. Iya, ya itu seru. Makan bareng tuh seru gitu ya, bagi-bagi makanan tuh paling seru. Nah ya itu. Jumat berkah tuh bisa ngambil satu orang 10 dus sendiri. Nah yang paling kita bisa kita pelajari gitu ya, itu tuh mungkin berkaitan dengan kalau Ramadan dan Lebaran itu adalah waktu sedekah sebanyak-banyaknya. Itu yang kemudian membuat Muslim di sana, baik itu yang Indonesia maupun non Indonesia yang Muslim ya gitu, itu tuh ya udah berlomba-lomba gitu. untuk bersedekah di masjid di itu ya. Memang kebanyakan dalam bentuk makanan ya. Tapi nggak tahu ya kalau yang lainnya ya, karena kan memang di sana juga ada kan lembaga zakat sama itu tapi kan kalau itu kan itu disalurkan kemana kalau zakat, infak, sodakoh gitu? Ada masyarakat ini sih biasanya dikelola kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah? Kita mau bayar menunaikan zakat fitrah gimana? Di masjid ya, di masjid. Nah, kalau yang tergantung mau masuk ke lembaganya negara. Jadi Australia itu kan punya lembaga resmi yang mengurusi itu atau masuk ke masjid. Nah, kalau masjid itu larinya memang ke negara-negara yang membutuhkan, misalnya kayak Afrika. Jadi langsung keluar kami pernah ya kurban itu keluar jadinya keluar negara kan berarti langsung dan tidak dalam bentuk ya udah yang menyalurkan mereka, kita nggak tahu sih ke mana gitu, cuman ada report biasanya ya berapa yang udah dikumpulkan, terus itu disalurkan kemana, kebanyakan sih di Afrika, terus ada beberapa negara yang kayak Bangladesh gitu-gitu ya, yang apalagi yang ditimpa bencana. Yang ditimpa bencana, kayak Indonesia malah kan pernah kok. Indonesia pernah waktu kita earthquake itu gempa bumi yang gempa di bumi Palu. Gempa bumi Palu. Gitu, itu malah mungkin sekarang Palestina juga ya masuk Gaza itu ya. Kalau itu jelas itu mereka militan banget, masjid itu militan banget kalau sama Palestina. Jadi bahkan provokasi tentang video-video Palestina itu di-share di WA group gitu ya. Gitu. Luar biasa. Jadi, ya. Itu militan sekali kalau itu. Ukuahnya benar-benar luar biasa itu. Ini karena mas-masnya sudah gelisah ini ya, karena tinggal kameranya terbatas ya. Oke Mas, kita akan tutup. Oke guys, ini kita cerita-cerita tentang Lebaran di Australia. Kayaknya seru banget sebenarnya, nggak cukup nih kayak satu episode. Ya, bisa extend. Lebaran yang tahun berapa? Kita akan share ini karena ada 4 lebaran katanya. Bang Thoyib kalah, Bang Yub 3 lebaran, ini 4 lebaran. Kalau nggak komparasi bisa. Lebaran. Oke, jangan lupa ya untuk subscribe, share, likes, dan komen gitu ya. Kalau mau komen juga boleh tuh seperti biasa, boleh di YouTube Rumpi Asik atau IG Rumpi Asik, TikTok dan FB-nya. Oke, Bu Arin, Pak Anton, terima kasih. Sama-sama. Jangan kapok untuk ngobrol lagi di studio Rumpi Asik. Nanti dengan bahasan yang lain ya. Lebaran keberapa gitu ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode-episode mungkin Ramadan atau Lebaran berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.